time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rusti Simhotang, NIM 240519007, Prodi S1 PG PAUD Universitas Sari Mutiara Indonesia, mahasiswa semester 1, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Bu Dr. Anda Pani Ance Lubantobing PSI. Baiklah, materi yang saya bahas pada video kali ini yaitu tentang bakat. Baik, adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian bakat, jenis-jenis bakat, cara mengembangkan bakat, dan cara mengenali bakat. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian bakat. Baik, bakat adalah kemampuan alami yang dibawa seseorang sejak lahir yang membuatnya lebih mudah untuk mencapai prestasi baik di satu bidang maupun di bidang lainnya. Oleh karena itu, setiap anak sejatinya itu terlahir unik dan memiliki kelebihannya masing-masing. Anak yang satu dengan anak yang lain pasti memiliki kapasitas yang berbeda-beda atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya itu seperti anak A, contohnya anak A memiliki memiliki bakat di bidang seni tari contohnya. Terus di anak B memiliki bakat di bidang olahraga contohnya, dan anak C itu memiliki bidang di akademik. Itulah pasti setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Baik, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis bakat. Baik, menurut ahli Andi Sri Suryati Amal dalam bukunya Adi Muhammad membagi bakat itu terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama bakat kinetik fisik, yang kedua bakat bahasa, yang ketiga bakat logika dan matematika, terus yang keempat bakat musikalitas atau musik, yang kelima bakat pemahaman tentang alam. Baik, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis bakat yang tadi. Baik, yang pertama yaitu tentang bakat kinetik fisik atau bodily kinetic. Arti dari bakat ini yaitu kemampuan seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dalam menggunakan badan atau mengekspresikan ide dan perasaan. Contoh dari sini itu apa sih? Ya seperti atlet, penari. Itu contoh dari bakat ini karena dia bisa mengekspresikan diri ataupun ide dengan mengekspresikan badannya ataupun tubuhnya. Baik. Adapun karakteristik dari karakteristik anak yang mempunyai bakat kinesti ini yaitu yang pertama yaitu menyukai kegiatan yang berkaitan dengan di bidang olahraga. Nah, ini kan bisa contohnya tadi seperti atlet itu kan udah bisa di bidang olahraga. Terus yang kedua yaitu memiliki keahlian untuk menirukan gerakan atau ekspresi wajah. Contohnya ini seperti penari. Baik, yang kedua yaitu memiliki keahlian untuk menirukan gerakan badan atau mengekspresikan wajah orang lain. Yang kedua yaitu memiliki keterampilan tangan. Contohnya itu seperti kerajinan yang dia bisa mengekspresikan idenya itu dengan keterampilan tangannya tadi, seperti membuat kerajinan dari bahan bekas, dari botol bekas, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu bakat bahasa atau linguistik. Nah, bakat jenis ini adalah bakat seseorang yang mempunyai mempunyai kemampuan dalam hal mengolah kata-kata yang secara lebih efektif. Bakat bahasa itu seperti contohnya itu tadi seperti penulis, jurnalis ataupun public speaking atau pembicara yang sudah pasti seperti itu. Baik, karakteristik anak yang mempunyai bakat bahasa ini yaitu seperti memiliki kemampuan lebih baik dari anak sebelumnya. Maksudnya itu bakat bahasanya itu sudah lebih dari anak yang sebayanya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu suka bercerita. Bakat bahasa ini juga yaitu anak yang suka bercerita sendiri, kayak dia bisa mengekspresikan ide-idenya itu dengan bercerita seperti itu. Yang ketiga suka membaca buku. Selanjutnya mampu mengemukakan pikiran
perasaan dan ide atau gagasan yang secara baik. Nah, maksudnya itu mampu menggunakan pikirannya itu, ide dan perasaannya secara baik seperti itu. Baik, jenis bakat yang ketiga yaitu tentang bakat logika dan matematis atau logika matematis. Baik, jenis bakat ini adalah bakat seseorang yang mempunyai kelebihan di dalam penalaran, terus ya termasuk kecerdasan spesial dan kecerdasan matematis. Nah, maksud ini yaitu bakat logika dan matematis maksudnya anak yang mempunyai kelebihan di dalam hal penalaran. Maksudnya ini anak-anak ini mungkinnya kayak ahli di dalam matematika seperti itu dia. Adapun karakteristik anak yang mempunyai bakat logika atau matematika ini yaitu anak yang selalu ingin tahu bagaimana alam ini dan benda-benda di sekelilingnya itu bekerja. Kayak anak itu pengen tahu kayak gimana sih benda-benda di sekitarnya itu bisa bekerja, alam yang ada di benda ini seperti apa, seperti itu. Dia selalu ingin tahu itu bagaimana cara bekerja benda-bendanya itu. Terus yang kedua selanjutnya suka bermain dengan angka, selanjutnya suka dengan belajar yang matematika, berarti dia suka dengan pelajaran-pelajaran yang bisa belajar pelajaran matematika seperti itu. Contohnya kita sudah tahu pelajaran matematika itu ya pasti berdebat dengan angka seperti itu. Terus yang selanjutnya suka bermain dengan permainan asah otak. Maksudnya nih dia lebih suka permainan yang bisa mengasah otaknya itu dengan permainan seperti kayak permainan bola. Dia udah melempar bola itu berapa, terus dia jumlah bola yang dilemparnya itu berapa, seperti itu. Permainan yang bisa dilakukan untuk mengasah otak anak tersebut. Bakat baik selanjutnya yaitu tentang bakat musikalitas atau musik. Baik, bakat ini artinya yaitu bakat seseorang yang mempunyai kelebihan dalam hal pemahaman dunia musik melalui dengan berbagai cara seperti itu. Dan adapun karakteristik anak-anak yang memiliki bakat musikalitas ini yaitu seperti mudah dalam menghafal lagu dan menyanyikannya. Terus selanjutnya itu menyukai untuk bermain alat musik. Selanjutnya itu sensitif terhadap suara-suara yang ada di sekitar. Selanjutnya itu suka bersiul atau mengumam lagu, termasuk menyusun kata-kata puitis. Seperti di sini dia juga suka membuat lagu seperti itu. Jenis bakat selanjutnya yaitu tentang bakat pemahaman alam. Nah, arti dari bakat pemahaman alam ini yaitu bakat seseorang yang mempunyai kelebihan di dalam hal mengenal atau menggolongkan dunia flora dan fauna. Nah, maksud dari sini yaitu kayak dia lebih mudah mengenal dunia tumbuhan, dunia hewan seperti itu. Terus karakteristik anak yang mempunyai bakat pemahaman alam ini yang pertama menyukai binatang dan suka bercerita mengenai binatang kesayangannya. Nah, maksudnya di sini dia lebih suka binatang dan dia lebih suka menceritakan mengenai hewan-hewan binatang kesayangannya itu terhadap teman-temannya seperti itu. Dia lebih suka menceritakan tentang binatang ataupun hewan-hewan peliharaannya. Terus anak yang mempunyai bakat ini sih lebih suka dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Yang kedua yaitu suka dengan bermain air. Nah, di sini anak-anak pasti suka dengan bermain, maksudnya dia lebih suka lama bermain air, maksudnya lebih suka di air seperti itu. Terus yang ketiga yaitu karakteristik yang mempunyai petualang secara ke kebun binatang, taman safari atau ke kebun raya. Maksudnya dia lebih suka bereksplorasi ke kebun binatang, taman safari ataupun tempat-tempat yang memang di situ lebih menggolongkan hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang cara mengenali minat dan bakat seorang anak. Baik, cara yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu dengan memperhatikan kebiasaan atau kesukaan anak tersebut. Nah, kita sebagai guru ataupun nantinya sebagai orang tua, kita harus bisa memperhatikan ataupun memperhatikan kebiasaan dan kesukaan anak-anak supaya kita bisa mendominasikan anak itu lebih suka kemana dan kita bisa lebih menggali bakat-bakat yang ada di dalam diri anak tersebut supaya
anak tersebut bisa lebih menggali bakat-bakatnya seperti itu. Nah, biasanya yang bisa kita lakukan supaya bakat anak tersebut bisa lebih terlihat ataupun lebih kita ketahui, kita harus sering memperhatikan anak itu dengan apa yang sering dilakukan, hobi yang sering dia lakukan seperti apa, supaya kita bisa memperhatikan atau bakat anak ini seperti ini, bakat anak ini termasuk ke dalam bakat yang seni tadi, bakat yang musik tadi, dalam pemahaman tentang alam tadi seperti itu. Kita bisa, agar kita ketahui ya, kita bisa dengan cara kita memperhatikan dan kesukaan anak tersebut seperti itu. Yaitu kita membiarkan anak atau mengeksplorasikan kemampuan yang dimiliki. Nah, maksud dari sini yaitu kita membiarkan anak tersebut mengeksplor dunia atau kemampuan yang bisa dimilikinya. Maksudnya ini dia bisa mengeksplor dunia agar dia bisa menemukan bakat-bakat yang ada di dalam dirinya. Nah, kita sebagai orang tua ataupun guru nantinya, kita hanya bisa untuk membiarkan atau ya kita perhatikan saja, dan kita untuk membantu anak, untuk membantu anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya, supaya kita bisa tahu juga bakat apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Terus kita sebagai orang tua ataupun guru nantinya, ya kita tidak boleh menekan ataupun membatasi kegiatan-kegiatan anak, karena nanti kalau kita membatasi ataupun menekan anak tersebut, dia tidak akan bisa menggali atau mengeksplor kemampuan yang dia miliki. Terus seperti itu. Jadi kita membiarkan anak itu mengeksplor diri dan bisa menemukan bakat-bakat yang ada di dalam dirinya seperti itu. Baik. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang positif. Nah, membangun komunikasi positif ini artinya kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan perhatian kepada anak, namun tetap saja ada batasannya. Nah, yang dimaksud dengan batasan di sini yaitu anak tidak boleh terlalu dimanjakan ataupun tidak terlalu boleh diabaikan seperti itu, supaya anak tersebut tidak terlalu manja gitu, jadi dia terlalu berleha-leha ataupun dia terlalu bermalas-malasan untuk menggali potensi yang ada di dirinya seperti itu. Kalau kita harus membangun komunikasi ataupun kita harus bisa mengetahui bakat anak itu dengan cara ya kita bisa langsung bertanya kepada anak itu dengan hal-hal yang kegemarannya tadi, seperti cita-citanya, hobi-hobinya, ataupun hal-hal yang sering dilakukannya, supaya kita bisa lebih menggali lagi bakat-bakat anak itu tadi. Seperti itu yang dengan membangun komunikasi positif. Kita seringlah kita sering berkomunikasi dengan anak itu supaya komunikasi yang positif akan terbangun. Dan keempat yaitu tadi tentang menempatkan anak di posisi yang terdekat. Biasanya bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak akan mudah lebih terlihat pada saat anak tersebut dalam keadaan terdesak, atau sehingga hal yang membuat kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak ini selama ini akan dapat muncul. Nah, contohnya itu seperti kita memberitahu anak itu bahwasanya PR-nya harus selesai hari ini, itu seperti itu. Nah, kondisi ini akan bisa membuat anak itu berpikir cepat dan berpikir cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dimilikinya. Seperti itulah bisa untuk menempatkan anak di posisi yang terdekat, maksudnya seperti itu. Baik, yang kelima, memberikan waktu yang cukup untuk bersosialisasi. Nah, maksud dari sini yaitu memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Terus dengan cara ini anak bisa menunjukkan kemampuan bakat yang dimiliki kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Dengan cara ini juga anak bisa saling bercerita dengan teman-temannya mengenai kegemarannya, seperti mengenai hobi-hobi yang sering dilakukan oleh anak-anak tersebut di dalam rumah, seperti itu. Itu bisa menggali potensi, menggali bakat anak tersebut dengan bersosialisasi juga, seperti itu. Baik, yang keenam yaitu mengikutkan anak ke beberapa perlombaan. Nah, maksud dari sini yaitu
mengikutkan anak ke dalam perlombaan itu sesuai dengan persetujuan dengan anak dulu tentunya, supaya anak itu bisa mengikuti perlombaan itu dengan baik dan dengan minat dan bakatnya sendiri. Ketika kita mengikutkan anak ke dalam beberapa perlombaan ini, jangan kita memberikan target seperti itu, jangan kita mengejar target, tapi kita harus menggali. Di sini kita menggali bakat dan minat anak itu ke dalam perlombaan ini seperti itu. Baik, yang kedua, mengajarkan anak untuk bekerja keras. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak untuk bekerja keras. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu sebagai orang tua, ketika anak meminta uang kepada kita, maka kita bisa mencoba atau menumbuhkan sikap pekerja keras anak dalam diri anak tersebut. Ya, kayak untuk meminta uang itu ketika anak meminta uang, kita bisa menumbuhkan sikap pekerja kerasnya untuk kita bisa menumbuhkan sikap pekerja kerasnya dalam diri anak tersebut, yaitu seperti kita meminta anak untuk melakukan pekerjaan terlebih dahulu seperti merapikan kamarnya, mencuci sepedanya, belajar atau dengan cara lain, agar tujuan dari ini agar kita bisa mengajarkan kepada anak itu untuk mendapatkan sesuatu itu harus dibutuhkan dengan bekerja keras seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-8, beri kebebasan anak untuk memilih. Nah, di sini yang ke-8 yaitu beri kebebasan anak untuk memilih. Banyak kasus di mana orang tua itu bisa salah paham dengan bakat yang dimiliki anak sehingga meminta anak untuk melakukan sebuah aktivitas tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan anak tersebut. Nah, hal ini merupakan sebuah hal yang harus dihindari orang tua karena bisa membuat anak tersebut malah kesulitan untuk menemukan bakat yang dimilikinya tadi. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua kita harus memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih atau memainkan dan melakukan sendiri hal yang memang disukainya. Jadi kita tidak boleh menekan ataupun kita tidak boleh meminta anak itu kita harus melakukan ini, harus melakukan itu tapi kita harus memberi anak itu kebebasan dalam memilih apa yang disukainya, apa yang dilakukannya tapi ke dalam hal yang positif untuk menggali minat dan bakatnya sendiri. Baik, yang ke-9 yaitu berkonsultasi dengan guru. Nah, nantinya juga kita sebagai guru harus mengetahui bakat yang dimiliki oleh anak-anak dengan melalui berkonsultasi dengan pihak guru dan di sekolah. Nah, terutama dengan guru di kelas ataupun wali kelasnya. Hal ini karena memang guru kelas itu memang memiliki tugas untuk mendidik atau mengajarkan anak-anak setiap harinya di sekolah seperti itu. Nah, apalagi sebagai besar waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah. Nah, sehingga sebagian besar guru mengetahui dan memahami bakat terpendam yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Jadi kita harus berkonsultasi dengan guru atau wali kelas supaya kita bisa menemukan bakat dan minat anak itu seperti itu, karena sebagian besar kan waktu yang dihabiskan oleh anak itu di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa mencoba berkonsultasi dengan guru mengenai bakat yang kita miliki sekaligus mendiskusikannya supaya kita lebih mengetahui perkembangan kita di sekolah itu seperti apa dan perkembangan bakat dan minat kita itu seperti apa. 10 yaitu tetap mendukung. Nah, selama hal yang dilakukan anak kita memiliki dampak yang positif, maka kita harus tetap mendukung kegiatan anak tersebut. Nah, dengan dukungan kita maka bisalah membuat anak semakin mudah menemukan bakat-bakat yang terpendam di dalam dirinya. Dengan dukungan kita pula lah akan membuat anak itu merasa dihargai atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu cara mengembangkan bakat. Nah, untuk mengembangkan anak kita perlu ketahui ada beberapa yang perlu dilakukan oleh guru atau orang tua.
tentang bagaimana tips mengasuh, mengarahkan dan mengembangkan bakat anak tersebut. Adapun cara mengembangkannya itu yang pertama yaitu dengan bentuk lingkungan yang mendukung, memberikan fasilitas seperti memberikan reward atau apresiasi, dan yang keempat itu melatih ketekunan anak. Baik, kita akan membahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu bentuk lingkungan yang mendukung. Untuk mengarahkan atau mengembangkan bakat anak, baik orang tua ataupun sekolah perlu menyiapkan sebuah lingkungan yang mungkin mendukung bakat anak tersebut. Baik, yang kedua memberikan fasilitas. Nah, berikan fasilitas yang mendukung perkembangan bakat anak, seperti anak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yang sesuai dengan bakatnya seperti itu, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler itulah anak akan bertemu dengan sebuah komunikasi atau komunitas yang mengumpulkan anak-anak dengan minat yang sama, sehingga anak-anak tersebut dapat berkompetensi secara sehat. Maksudnya yang ketiga yaitu kita memberikan reward atau apresiasi. Nah, pemberian reward ini memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan bakat sang anak. Nah, meskipun perkembangan anak yang diberikan anak masih dalam skala kecil, tetapi tetaplah kita memberikan pujian anak agar anak tersebut merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Maksudnya kita harus, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berdampak positif itu, kita harus memberikan reward atau apresiasi supaya anak itu merasa termotivasi dan bisa melakukan lebih baik dari yang dilakukannya pada saat itu, seperti itu. Baik, yang terakhir tadi melatih ketekunan anak. Ketekunan bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan. Nah, selain daripada keberuntungan, kita ajarkan kepada anak-anak untuk tidak mudah putus asa atau putus semangat apabila dia mengalami kegagalan. Pada saat mengalami kegagalan, kita sampaikan bahwa kepada anak kegagalan itu adalah hal yang wajar dan seringkali dialami di dalam kehidupan atau yang ditemukan di dalam kehidupan, seperti itu. Terus kita sebagai orang tua nantinya ataupun sebagai guru, kita harus menanamkan sifat-sifat kepada anak itu sebagai pantang menyerah. Kita harus sering dan pekerja keras. Kita harus menumbuhkan atau menanamkan sifat-sifat seperti itu kepada anak, supaya dalam mengarahkan bakat anak diperlukan perjuangan yang sangat besar dan bekerja keras agar suatu saat memberikan hasil yang optimal. Nah, baiklah, sekianlah materi yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.